Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengorganisir orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua kemudian dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berada di dalam barisan yang teratur, berada di dalam satu komando dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang isyaratnya semua mempunyai potensi untuk berjuang sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya di dalam berdakwah pun juga demikian. Semua mempunyai kesempatan untuk sama-sama berjuang, sama-sama berdakwah di dalam satu organisasi. Jangan sendiri-sendiri. Al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batilu binizamin. Bahwa kebenaran yang tidak terorganisir itu kadang-kadang dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini benar memperjuangkan kebenaran, akan tapi kemudian sporadis, sendiri-sendiri, tidak ada kesatuan, tidak terorganisasi, maka itu bisa jadi akan dikalahkan oleh kebatilan, akan tapi kebatilan itu kemudian terorganisir, bersatu padu. Ada kemudian rencana-rencana yang dilakukan. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, Allah itu sangat mencintai manakala kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hal ini pada masa sekarang berdakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam satu barisan. Jadi terorganisasi. Ka'annahum bunyanun marsus, di mana seakan-akan bangunan yang kokoh, yang kemudian tidak ada celah, satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, tidak merasa bahwasanya dirinya yang paling istimewa, akan tapi semua mempunyai peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Semua berjalan sesuai dengan apa yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keistimewaan, berupa kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia kesehatan. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menunaikan salat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian ayat-ayat Al-Qur'an. Kita lanjutkan kajian di surat Shaf. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat dari surat Shaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annakum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai, sangat menyukai mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam barisan yang teratur, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annakum bunyanum marsus, seakan-akan adalah bangunan yang kokoh.
Ini mengisyaratkan tentang bagaimana sesungguhnya perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Di ayat sebelumnya kita membicarakan tentang bagaimana keinginan dari orang-orang yang beriman tentang apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan bahwa di antara hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala mereka itu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang di dalam barisan yang teratur, seakan-akan bangunan yang kokoh. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk pasukan yang ada di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendayagunakan semua potensi yang dimiliki oleh para sahabat-sahabat beliau. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang senantiasa bersama dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, Abu Bakar yang menemani. Bahkan di dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketabahan, kesabaran yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat pribadi yang lain, yaitu Umar Ibnul Khattab, seseorang yang pemberani, jagoan, yang mempunyai kekuatan fisik. Walaupun beliau itu juga adalah seorang yang di dalam pemikiran keislaman itu bisa dikatakan oleh para ulama pemikirannya maju, tapi yang sangat menonjol adalah bagaimana beliau itu mempunyai keberanian yang luar biasa. Bahkan ketika hijrah, beliau itu mengumumkan besok Umar itu akan hijrah. Siapa yang ingin ayahnya kehilangan putranya, yang ingin putranya menjadi yatim, yang istrinya ingin kehilangan suaminya, silahkan hadang Umar. Itu Umar bin Khattab. Dan ternyata tidak ada yang berani menghadang Umar. Sudah diberikan pengumuman keberanian. Ada Utsman bin Affan, yang beliau itu adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kekayaan, saudagar yang kaya akan tetapi dermawan. Kekayaannya banyak digunakan dalam rangka membantu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung beliau itu keluarkan, bahkan di masa pacaklik beliau itu sumbangkan bagi orang-orang yang ada. Sehingga dalam satu peristiwa masa pacaklik itu datang kafilahnya Utsman bin Affan. Kafilah Utsman bin Affan membawa kalau sekarang itu sembako itu. Jadi bahan makanan, gandum, banyak sekali. Nah, para tengkulak itu sudah hilir mudik mendatangi Utsman bin Affan. Mereka ingin kulakan. Ada yang berani memberikan keuntungan 2 kali lipat. Saya beli 2 kali lipat. Ada yang ingin membeli sampai 3 kali lipat. Tapi kata Utsman, "Tidak, saya hanya akan menjual kalau kalian memberikan saya keuntungan 10 kali lipat." Kata petengkulak itu, "Siapa yang mau memberikan keuntungan 10 kali lipat? Kalau kami kulakannya 10 kali lipat, berapa kami akan menjual?" Ya pokoknya saya hanya akan menjual kalau kalian itu mau memberikan saya keuntungan 10 kali lipat. Kalau enggak, ya enggak mau saya. Akhirnya karena yang diminta sangat tinggi, tidak ada yang mau untuk membelinya. Ketika kafilahnya sudah datang, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Beliau kemudian kumpulkan orang-orang miskin, dibagi-bagikan itu. Sehingga para tengkulak, para pedagang yang tadinya ingin mengambil keuntungan dari apa yang dibawa oleh Utsman, mereka kemudian bertanya-tanya,
Kamu katanya ingin mendapatkan keuntungan 10 kali lipat. Kenapa dibagi-bagi malah ini? Apa yang dikatakan oleh Utsman? Allah itu menjanjikan kepada saya keuntungan 10 kali lipat, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Maka saya jual kepada Allah, karena Allah menjanjikan kepada saya keuntungan 10 kali lipat. Kalian tidak ada yang berani, sudah saya jual kepada Allah. Seorang yang diberikan kekayaan akan tapi keimanannya yang teguh membuat dirinya mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda yang gagah perkasa akan tapi juga terkenal dengan kecerdasannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengorganisir orang-orang yang ada di sekitarnya. Semua kemudian dimanfaatkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berada di dalam barisan yang teratur, berada di dalam satu komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isyaratnya semua mempunyai potensi untuk berjuang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di dalam berdakwah pun juga demikian. Semua mempunyai kesempatan untuk sama-sama berjuang, sama-sama berdakwah di dalam satu organisasi. Jangan sendiri-sendiri. Sebab inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memang secara khusus membicarakan tentang qital, perang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, kata para sahabat, memang membuat barisan yang kokoh kepada para sahabat di dalam berjuang. Akan tapi bukan berarti kemudian hanya langsung dalam satu barisan teratur seperti itu. Akan tetapi ya sesuai dengan pos-pos posisi yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang barisan pemanah, ada yang penunggang kuda, ada yang di depan. Semuanya saling menguatkan. Makanya kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan bangunan yang kokoh. Jadi saling menguatkan. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran tentang sholatul khauf, perang, pada saat perang itu kan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam suasana perang, sholat pada saat perang itu kan dibagi menjadi dua itu. Jadi yang barisan pertama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian sujud, baru setelah berdiri barisan yang di belakangnya maju ikut sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi bersama dengan Rasulullah mundur. Yang tujuannya apa? Mereka pun kemudian mempunyai kewaspadaan supaya tidak ada musuh yang menyerang. Jadi saling menguatkan. Inilah yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam berjuang, kalau kemudian kita kontekskan pada masa sekarang, berdakwah, berjuang itu harus di dalam satu organisasi yang rapat, yang di situ setiap orang mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Jadi orang kaya itu memberikan potensi dengan kekayaan yang dimilikinya, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang mempunyai pemikiran, silahkan dengan pemikirannya, seperti halnya Abu Bakar. Yang mempunyai kecerdasan, silahkan seperti halnya Ali bin Abi Thalib. Yang mempunyai keberanian, kekuatan, silahkan seperti halnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab. Artinya semuanya kemudian ditempatkan pada tempatnya masing-masing, memberikan sumbangsi sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian saling iri itu. Kenapa? Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan
potensi yang berbeda-beda, yang di situ kemudian potensi itu diharapkan akan saling melengkapi. Sebab bukan berarti kemudian yang kaya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kalau kemudian semuanya hanya ingin menyumbang misalnya, tidak ada yang mau berjuang, siapa yang akhirnya mau berjuang itu? Yang kaya itu sudah menyumbang semua, tidak ada yang maju. Sama misalnya saya sering memberikan ilustrasi tentang tajam dan tumpul. Coba kira-kira mana yang lebih baik antara tajam dengan tumpul? Kira-kira mana yang lebih baik itu? Seakan-akan mungkin kita membayangkan bahwa yang baik itu adalah yang tajam itu. Padahal belum tentu. Tumpul pun itu adalah sesuatu yang baik kalau diinginkan fungsinya tumpul. Ya kalau seperti pisau, ya memang fungsinya tajam. Kalau kemudian pisaunya tumpul nggak enak, nggak bisa. Karena memang fungsi dari pisau itu adalah untuk memotong-motong dan itu membutuhkan ketajaman. Tapi ada yang membutuhkan tumpul. Contohnya apa? Mulut dari gelas itu. Mulut dari gelas itu tidak butuh tajam. Kalau kemudian tajam, wah bisa berdarah-darah bibir kita itu. Yang mau minum itu pikir-pikir, aduh beremar ya mak tajam. Justru karena tumpul kita kemudian merasakan enaknya. Artinya bukan berarti tajam itu lebih baik daripada tumpul. Semua itu sesuai dengan peran dan fungsinya. Kalau memang dibutuhkan tumpul, maka tumpul yang lebih baik. Kalau dibutuhkan tajam, maka tajam itu yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada setiap manusia karunia yang berbeda-beda. Yang dengan karunia itu kemudian manusia itu saling melengkapi. Makanya kemudian sampai dikatakan la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kamu itu menghina orang yang sepertinya kedudukannya, derajatnya lebih rendah dari kamu. Kenapa? Falikulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu, setiap orang itu mempunyai keistimewaan, kelebihan sendiri dibandingkan yang lainnya. Jadi saling melengkapi itu. Kalau yang miskin misalnya, alhamdulillah ada orang miskin. Kenapa? Orang kaya itu punya kesempatan untuk bersedekah itu. Coba kita bayangkan seperti halnya yang pernah terjadi pada masa Umar ibn Abdul Aziz itu, di mana semuanya itu kemudian kaya, bingung gitu. Ini mau sedekah kepada siapa ini? Semuanya sudah kaya itu. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu memang ada fungsinya. Nah, di dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai manakala kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam satu barisan. Jadi dalam satu komando, tetap ada komandonya, seperti halnya orang kalau mau sholat dirapatkan barisannya, ada imam yang kemudian memberikan komando. Supaya apa? Supaya jangan jalan sendiri-sendiri, supaya barisan yang teratur itu kemudian mempunyai satu visi, satu komando, satu gerak. Dan disitulah kemudian diharapkan yang namanya perjuangan, ada pemimpinnya juga dalam satu organisasi. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa al-haqqu bila nizamin qad yaghlibuhul batilu binizamin. Bahwa kebenaran yang tidak terorganisir itu kadang-kadang dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini benar memperjuangkan kebenaran, akan tapi kemudian sporadis, sendiri-sendiri, tidak ada kesatuan, tidak terorganisasi. Maka itu bisa jadi akan dikalahkan oleh kebatilan, akan tapi kebatilan itu kemudian terorganisir, bersatu padu, ada kemudian rencana-rencana yang dilakukan.
Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini Allah itu sangat mencintai manakala kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hal ini pada masa sekarang berdakwah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam satu barisan. Jadi terorganisasi. Ka'annahum bunyanun marsus, di mana seakan-akan bangunan yang kokoh yang kemudian tidak ada celah. Satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan, tidak merasa bahwasanya dirinya yang paling istimewa, akan tapi semua mempunyai peran dan fungsinya sendiri-sendiri. Semua berjalan sesuai dengan apa yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keistimewaan, berupa kemampuan. Dan setiap orang sesungguhnya diberikan keistimewaan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melihat bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bilal sebagai muadzin, ada Abdullah ibnu Ummi Maktum yang beliau itu buta, tapi dikatakan beliau itu buta tapi beliau itu muadzin waktu subuh itu kan. Dan herannya itu, makanya kemudian di dalam kitab apa itu yang berkaitan dengan karomatul aulia dikatakan kelebihan dari Abdullah ibnu Ummi Maktum itu, beliau itu buta tapi tahu kapan datangnya waktu subuh. Jadi beliau itu buta tapi tahu kapan datangnya waktu subuh, sehingga kemudian diangkat oleh Rasulullah SAW jadi salah satu dari muadzin antara Abdullah ibnu Ummi Maktum dan Bilal itu. Jadi tahu itu. Kita sendiri yang bisa melihat itu belum tentu tahu itu kan. Kan pakai, kalau sekarang pakai ilmu falak itu ada kolbareng pamasok njak sepul. Abdullah ibnu Ummi Maktum walaupun buta akan tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketajaman hati. Ka'annahum bunyanun marsus. Jadi bangunan yang kokoh yang semuanya itu kemudian saling menguatkan. Jadi jangan kemudian merasa bahwa wah saya ini kaya ini, saya yang paling banyak jasanya. Ya enggak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mungkin memikirkan bagaimana mengelola kekayaan, ada yang kemudian membantu dengan tenaganya. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi sesuatu yang dinilai berdasarkan ketulusan hati. Makanya ada satu cerita tentang Zubaidah. Zubaidah itu istri dari Harun ar-Rasyid. Beliau itu seorang yang dermawan itu. Beliau membangun tempat untuk memberikan minuman di Padang Arafah itu. Tempatnya panjang, biayanya besar itu. Nah, satu waktu ketika sudah meninggal dunia, ada kerabatnya yang bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Kemudian dia tanyakan, wahai Zubaidah, gimana apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kamu berikan? Kamu itu kan dermawan, membangun tempat untuk memberikan minum kepada para jamaah haji di Padang Arafah. Apa yang dia katakan? Tidak ada pahala yang saya dapatkan sama sekali, karena saya melakukannya karena riya. Jadi saya melakukannya riya supaya saya disebut dermawan oleh orang-orang. Terus gimana kamu keadaan? Alhamdulillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya ampunan, dan itu ampunan itu karena ibadah 2 rakaat yang saya lakukan di tengah malam itu. Yang itu kemudian riaknya kan, kalau sendiri tengah malam itu kan riaknya nggak ada itu. Tapi ketika membangun dia, kemudian kan ada rasa ujubnya, ini nanti saya disebut oleh orang-orang saya dermawan. Dia katakan, saya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena 2 rakaat yang saya lakukan di tengah malam.
yang saya lakukan itu memang tidak riya karena manusia, tapi saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian merasa dengan apa yang kita lakukan seakan-akan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan bangunan yang kokoh. Jadi tidak ada celah, dan itu yang diharapkan terjadi kepada umat Islam. Cuma sayangnya kadang-kadang kita akan melihat umat Islam kadang centang perenang gitu. Yang salah satu sebabnya kalau kemudian kita berkaca pada perang Uhud itu karena faktor dunia itu kan. Pasukan pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap di tempatnya, tapi ketika melihat bahwasanya kaum kafir Quraisy sudah melarikan diri meninggalkan ghanimah harta rampasan perang, kemudian tergoda hatinya. Saya kalau ndak turun tak melor ya, aku tutoron. Karena tergoda kemudian turun, dan disitulah kemudian terjadi pengalihan oleh Khalid bin Walid yang tadinya menang kemudian terpukul mundur. Jadi persoalan dunia kadang-kadang itulah yang membuat umat Islam tercerai-berai. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dua ayat ini menceritakan tentang dua nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tantangan yang mereka hadapi. Apa maknanya? Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Pertama, kalau kata Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilal Quran, pertama ini mengisyaratkan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu memang adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama Allah. Sama-sama Islam karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan dalam bentuk syariat. Akan tapi secara inti itu adalah sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya umat Islam itu diharapkan tidak ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu sudah diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul sebelumnya, kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi bahwa syariat itu yang bersambung, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu mempunyai kesesuaian dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Cuma mungkin nanti syahadatnya beda. Kalau syahadat umat Islam sekarang itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi umat Nabi Musa wa asyhadu anna Musa Rasulullah, bahwasanya Nabi Musa itu adalah Rasulullah. Tapi semuanya itu berasal dari Allah, kalimat tauhid. Jadi dinullah itu, kata Sayyid Qutb, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu juga adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi wassalam. Berkesesuaian, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu akan diketahui juga oleh orang-orang ahli kitab bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sesungguhnya memang adalah apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama, bahwa agama itu satu, sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin ada sedikit perbedaan dalam syariatnya, akan tetapi secara umum sama ya, puasa, salat, cuma tentang salatnya mungkin yang berbeda. Salat Nabi umat Nabi Musa dengan pagi dan petang. Makanya ketika umat dari Nabi Muhammad itu diberikan pertama 50, kata Nabi Musa, umat kamu kecil-kecil itu. Umat saya itu besar-besar, 2 kali sehari tak kuat itu. Umat kamu kecil-kecil 50, sudah minta keringanan sampai kemudian 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta lagi. 50 berapa kali itu sampai jadi 5. Kalau dipikir-pikir nanti kalau kembali lagi habis, nanti dikurangi 5, mau kembali lagi. Kata Nabi Muhammad, sudah saya malu, saya sudah berapa kali menghadap Allah Subhanahu wa taala minta keringanan untuk umat saya, ini sudah sampai 5, mau minta keringanan lagi, malu saya. Syariatnya mungkin sedikit berbeda kan, tapi sama-sama sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sama bahwa semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalimat intinya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Musa itu juga di dalam ayat ini diisyaratkan, itu kan Nabi Musa mengatakan, ya qaumi lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakiti saya, wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kalian itu sudah tahu bahwa saya ini adalah utusan Allah, rasul Allah kepada kalian, kenapa kalian masih menyakiti saya? Yang diantara apa yang mereka lakukan menyakiti Nabi Musa, arinallaha jahra dan nu'mina hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepada kamu Musa sampai kami melihat Allah itu secara terang itu depan mata kami. Atau hal-hal yang lainnya yang mereka lakukan kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, sudah diberikan makanan yang gratis itu, tapi mereka kemudian tidak mau, ganti Musa, sudah yang lain saja itu, bosan kami itu dengan manna wassalwa, padahal sudah diberikan yang istimewa. Makanya sampai Nabi Musa menyatakan, kalian kok mau mengganti yang baik dengan yang buruk? Sudah diberikan yang baik, kok ingin yang lebih rendah kualitasnya? Sudah, turun saja ke kota kalian, cari di sana apa yang kalian inginkan. Diberikan yang bagus kok malah pilih yang enggak bagus itu. Jadi mereka menyakiti Nabi Musa, sampai juga ketika Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya masuk ke Misra itu, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Sudah Musa, kamu dengan Tuhan kamu pergi berdua berperang, kami duduk-duduk saja di sini. Kalau kamu sudah menang, kami mau masuk itu. Untuk orang-orangnya kuat di sana. Kamu enggak sanggup, sudah kamu saja berperang berdua dengan Tuhanmu. Ngaraknya mana tibi. Masa nabinya itu, nabinya suruh berperang sendirian supaya berdarah-darah, kalau sudah menang mau masuk. Jadi ini adalah hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau dapatkan itu sungguhnya juga dirasakan oleh
nabi sebelum beliau, Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa dalam perjuangan yang memang ada aral melintang, ada ujiannya, dan itu kemudian harus dihadapi dengan kesabaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sehingga dengan itu kemudian ada hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti halnya pengikut Nabi Musa. Makanya ketika perang itu kemudian kan umat para sahabat itu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa." Bani Israel berkata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Kalau Bani Israel mengatakan, "Silakan kamu pergi berdua dengan Tuhanmu berperang, kami duduk di sini," enggak, kami akan bersama dengan engkau, kami akan membela engkau. Kami tidak akan mengatakan seperti halnya yang dikatakan oleh Bani Israel. Sehingga Rasulullah SAW itu gembira. Jadi umat saya ini tidak seperti halnya umatnya Nabi Musa, lebih baik lagi. Walaupun masih ada yang menentang, akan tapi orang-orang yang ada di sekitar beliau itu adalah orang-orang yang taat membela Rasulullah SAW. Kalau musuhnya jelas itu, kalau Nabi Musa kan dengan Fir'aun, tapi umatnya sendiri yang sudah tahu bahwasanya Nabi Musa itu adalah Rasul, tapi tetap memperlakukan Nabi Musa dengan perlakuan yang tidak baik, menyakiti Nabi Musa, menyakiti dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak benar, melecehkan. Rasulullah SAW tidak demikian. Jadi itu bagian dari hiburan yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Tidak, umat saya tak pengko pada umat Nabi Musa. Apalagi seperti halnya umat dari Nabi Isa alaihissalam. Umat Nabi Isa juga menyatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam, dan ketika Isa putra Maryam menyatakan, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan apa yang datang sebelum saya, yaitu Taurat." Kemudian beliau katakan, "Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan saya memberikan kabar gembira tentang Rasul sesudah saya yang namanya itu adalah Ahmad. Kenapa kemudian disebutkan Ahmad? Karena memang Ahmad itu merupakan juga salah satu nama dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu namanya Ahmad, juga Muhammad. Cuma yang disebutkan di dalam kitab Taurah dan Injil itu adalah Ahmad itu. Tapi maknanya itu sama. Ahmad itu yang terpuji, Muhammad itu juga terpuji. Satu akar dari kata hamida yahmadu. Jadi di sini kemudian juga isyaratnya bahwa Nabi Isa itu menghadapi hal yang sama. Beliau kemudian sampai memproklamirkan kepada umatnya, "Saya ini adalah utusan Allah." Bukti mukjizatnya itu sudah jelas itu. Nabi Isa bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati itu. Akan tapi ternyata kaumnya tetap mendustakan, diburu, mau dibunuh itu. Jadi diburu, mau dibunuh, dikepung. Jadi artinya yang pertama tadi bahwa agama itu satu, sama-sama semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu membutuhkan kesabaran, ada rintangan, ada halangan, dan itu juga sudah dihadapi oleh Rasul sebelum Rasulullah SAW, dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, dihadapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan kemudian perjuangan mereka itu berat, dan memang di dalam
setiap perjuangan menegakkan kebenaran itu pasti ada rintangannya. Dan Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa asyaddun nasi bala'an al-anbiya, itu bahwa manusia yang paling keras ujiannya, yang paling dahsyat itu adalah memang para nabi. Jadi para nabi memang adalah orang-orang yang paling keras cobaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika tambah tingkatannya, ujiannya itu memang kan tambah sulit, dan itulah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi di situ kemudian ada hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah itu tidak sebagaimana umat dari umat sebelumnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa itu kan termasuk dari bagian nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi, orang-orang yang mempunyai kesabaran tingkat tinggi ya. Nabi Nimim istilahnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang umatnya Masya Allah, perjuangan menghadapi mereka itu sangatlah besar dan dihadapi dengan penuh ketabahan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi artinya di dalam ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama khalis, agama yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan juga kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu berkesinambungan. Makanya kemudian seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi Isa, musaddiqan, saya ini membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu kemudian tidaklah berselisih dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Dan setelah itu Nabi Isa menyatakan wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, bahwa saya nanti memberikan kabar gembira, sesudah saya ini akan ada rasul yang namanya Ahmad, yang akan meneruskan risalah juga, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya berimanlah kepada mereka, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ada di antara kaumnya yang kemudian tidak mau untuk beriman, yang di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka itu sudah keluar berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu membiarkan mereka di dalam kesesatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan peringatan kepada umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Musa ketika mereka itu berpaling dari kebenaran, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka di dalam kesesatan itu. Sudah diberikan karunia, maka syukurilah karunia itu. Terimalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu karunia terbesar sesungguhnya adalah diutusnya para rasul kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, maka terimalah. Kalau kemudian tidak disyukuri, maka nikmat itu akan diangkat. Sehingga di dalam hal ini kemudian ada peringatan juga kepada orang-orang Quraisy di Mekah itu. Mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia seorang rasul, rasul pilihan, rasul akhir zaman, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mensyukurinya dengan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menerimanya adalah orang lain, yaitu orang-orang yang ada di kota Yathrib. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mencabut nikmat tadi, nikmat Rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk kota Mekah, dicabut, dipindahkan kepada orang yang mau menerima, yaitu orang-orang yang ada di Madinah, kota Yathrib.
yang isyaratnya kalau kemudian kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi nikmat itu kemudian memang akan dicabut, sebagaimana nikmat Rasul, risalah yang diberikan kepada orang-orang Mekah, tapi ketika mereka menolaknya itu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang yang mau menerimanya, yaitu orang-orang yang ada di kota Yathrib, orang-orang yang ada di Madinah. Hadirin jamaah rahimakumullah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari syukuri dengan menerima risalah itu, menjalankan apa yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, sehingga dengan demikian kita berharap bahwasanya nikmatul iman itu akan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.